Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, selamat pagi. Oke, alhamdulillah untuk pagi hari ini saya berada di mana nih temannya ya? Daerah Gawok ya namanya ya. Pasar ikan. Pasar ikan benih Gawok yang ada di Wates Kabupaten Kulon Progo. Nah, acaranya lemper tur pagi hari ini ya, pakai 1 unit elflong. Sementara yang satu sudah jalan sejak tadi jam 4, jalan ke Kroya ya. Informasinya acaranya takziah. Nah, sementara saya lemper tur lokalan aja, dekat ya, tidak terlalu jauh. Masih nunggu acaranya di sini. Acaranya di wilayah Sentolo aja tadi informasinya. Oh, yang kemarin masuk ke sini nih, Mas. Timbulan lancar nih. Itu dong ralen belok sini loh, Pak, ya belok ke kene iki piye to cah iki. Ini kan nggak boleh ya, Oh, tidak melihat barrier ini kan betul lain jangan. Oh, iya. Pas sampai sini. Mas itu. Ya pas ya, acara lemper tur, menu makanannya lemper. Ya meski tidak di semua daerah ada namanya lemper ya, tapi mungkin makanan dari ketan ini kalau di Jogja namanya lemper, mungkin di daerah lain beda nama ya mungkin. Jadi dari ketan terus dimasak, dalamnya ada abon seperti itu. Ya, masih nunggu ya. Sepi karena pagi-pagi acaranya hanya ijab kabul ya. Ya acaranya masih agak lama ya. Nah, kebetulan nggak ada teman yang lain, hanya sendiri. Mending nunggu di sini ya, nunggu di dalam. Kebetulan tadi sempat hujan gerimis juga. Oke, caranya sampai selesai, kemungkinan sampai jam 12 dan nunggu. Oh ya, hanya sekedar cerita. Nah, mungkin cerita ini bermanfaat ya, ada manfaatnya. Ya kebetulan ordernya lemper tur, hanya lokalan, hanya dekat ya, hanya dekat, hanya berjarak sekitar 5-7 km saja. Jadi lokasinya dekat, tapi memakan waktu cukup lumayan lah. Dari pagi saya berangkat dari jam 5:30, ini sekitar jam 10:30, kemungkinan sampai jam 1. Kira-kira seperti itu ya acaranya. Ya alhamdulillah acaranya selesai. Sekarang jam 12 ya, 12 siang. Jadi tadi saya start dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jadi hanya setengah hari ya. Dan lokasinya dekat ya, nggak terlalu jauh.
Ini untuk hitungan sewanya gimana? Seperti itu. Ya mungkin ada yang masih tanya, ada yang masih bingung untuk menentukan harga sewa. Jadi gini ya, harga sewa itu jangan terlalu pakem, jangan terlalu apa ya, dengan angka segitu harus gitu istilahnya. Harga sewa itu kita negosiasi ya, negosiasi sesuai apa ya, sesuai kebutuhan, sesuai acara dan tujuan. Hari juga menentukan. Nah kebetulan sekarang hari Kamis ya, hari Kamis istilahnya bukan di hari libur, bukan di hari libur. Nah kebetulan ada acara sebuah hajatan pernikahan. Jadi kalau hajatan pernikahan itu karena sudah terjadwal jauh-jauh hari, hanya saja sering terjadi kebutuhan transportasi secara mendadak ya. Seperti jadwal saya sekarang ini jadwalnya mendadak. Seperti itu. Saya dipesan baru kemarin sore dipesan ya. Padahal sudah agenda untuk hajatan itu sudah terjadwal tentunya. Tidak mungkin agenda hajatan mendadak juga, tidak mungkin, jarang sekali. Ya, untuk penentuan harga sewa itu seperti yang saya bilang tadi, jarak, waktu, hari, acara, kegiatan kita sesuaikan. Nah, karena acara hajatan atau lemper tur itu orang berpesta, orang yang senang-senang. Tapi kita juga harus tahu itu acaranya siapa. Acara masih keluarga sendiri, kerabat sendiri, atau tetangga sekitar. Nah itu juga dipertimbangkan. Nah, kebetulan ini acaranya yang punya orang lain dan saya hanya dapat orderan dari teman. Kemarin intinya besok acaranya seperti ini, dari Wates sampai Sentolo itu hanya sekitar, paling jauh jaraknya sekitar 5-6 kilo, seperti itu, dekat sekali ya. Kalau bahan bakar solar itu katakanlah 50.000 sampai 100.000 itu sudah aman ya, sudah aman sekali, bahkan sisanya banyak. Akan tetapi karena kendaraan ini meskipun disewa hanya setengah hari, ya sewanya harus tetap utuh ya, mintanya utuh seperti itu. Kalau saya hanya saja kita buka dengan harga misalkan ya, ini hanya misalkan ya, jangan menjadi acuan, jangan terus menjadi acuan baku atau pasti ya. Jadi kalau kendaraan elf seperti yang saya bawa ini kan elf Jowo, itu perharinya kalau di sini di lokal kita, di lokal Kulon Progo Yogyakarta itu antara 600.000 sampai 700.000 itu sewa kendaraannya saja. Nah terus di situ kita tambahkan kebutuhan bahan bakar solar yang akan digunakan selama sehari, meskipun hanya penggunaan setengah hari atau jarak dekat, tapi kita tetap tentukan dengan bahan bakar solar dengan penggunaan sehari, biar bahan bakar solar yang kita pakai itu aman ya dalam sehari, atau bahkan ada dapat sisa. Nah untuk driver ya kita sesuaikan juga setengah hari atau sehari. Akan tetapi kalau saya diri pribadi, penggunaan driver elf itu minimal, ada angka minimalnya. Driver itu paling tidak dapat 150.000, itu minimal, dengan jarak terdekat atau terjauh. Dan kita sesuaikan juga hasilnya yang kita dapat dalam waktu itu ya, karena saya pernah juga dapat orderan misalnya seperti ini, saya dapat 500.000, itu pernah 500.000 itu sudah sewa mobil, driver, dan juga BBM. Nah, kenapa saya oke deal gitu kan? Nah, karena waktu itu pas lagi sepi-sepinya, tidak ada order dan ada dadakan seperti itu. Kebetulan waktu itu saya buka dengan angka sekian, terus dinego. Nah akhirnya deal dengan harga sekian, harga 500. Nah untuk hari ini harganya seperti yang tadi saya utarakan, utuh ya,
Jadi meskipun hanya dekat, tapi dapat utuh. Utuh itu setoran utuh, BBM utuh, jatah driver juga utuh. Ya alhamdulillah seperti itu. Pada intinya harga sewa kendaraan untuk elf itu tidak ada patokan baku atau pasti, hanya saja mengikuti harga sewa di warga di sekitar. Misalkan saya di Kulon Progo, ya di Kulon Progo sewanya berapa. Untuk teman-teman yang lain kan kebetulan di sini ada namanya paguyuban driver dan juga rental. Nah kita samakan aja. Kalau di wilayah lain monggo, itu dari masing-masing. Ada yang bilang untuk Yogyakarta itu paling murah. Kenapa? Karena wilayah Yogyakarta kendaraan seperti ini banyak, terus tripnya juga lumayan banyak. Otomatis kalau dibilang murah ya emang menurut saya emang murah di sini ya. Contoh saja City Tour Jogja, wisata Jogja sampai Gunung Kidul, sampai di wilayah Magelang dalam sehari untuk seperti ini sewanya paling sedikit atau paling murah itu 1,1-1,2 juta. Seperti itu. Bahkan ada juga yang 1,5 itu 1,5 juta itu bisa dapat ya karena tidak ada patokan baku, tapi paling tidak ada angka minimalnya dan mendapatkan setoran utuh. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk cerita hari ini saat trip hanya trip lokalan. Ya semoga bermanfaat, ada ilmunya kalau ada, atau bisa menjadi patokan ya kalau yang mau merintis usaha sewa charter kendaraan untuk jenis elf, high-ace atau dan lain sebagainya. Oke sedulur, video saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Ya belum selesai cerita, acaranya sudah finish malah ya. Alhamdulillah, nanti kita lanjut cerita lagi.